Jadi lo tenang aja. Feli, ngapain lo repot-repot datang ke rumah gue? Gue mau lapor kalau gue nggak bisa lihat hobinya Bu Guru. Itu bukan masalah besar karena sudah gue duga. Hah? Gue punya ramuan yang gue minta dari dukun yang dipercaya bisa memunculkan hobinya Bu Guru. Nih, silakan diminum. Oke, emangnya bisa? Cobain aja deh. Bisa tahu penglihatan terakhir seseorang atau pendengaran terakhir seseorang? Kayaknya mending penglihatan terakhir seseorang deh. Jadi gue bisa tahu kalau ada orang-orang yang nakal. Pagi, Ma. Sayang, kenapa sih ekspresi Mama kaget kayak gitu? Jangan-jangan Mama mau selingkuh dari Papa ya? Shh, kamu jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Jaga rahasia ya, jangan sampai ketahuan. Gue harus jaga penglihatan terakhir orang-orang dan gak boleh dibocorin. Wah, gue takjub banget sama penglihatan terakhir mereka. Woi, Vel, itu lo dipanggil Pak Guru tuh. Emangnya ada apa? Kayaknya sih dari yang gue lihat lo mau dimarahin sama Pak Guru. Jadi siapin mental ya. Hah? Ya elah, bener aja apa kata Alia. Kamu tuh ya, nilainya selalu 0. Mau jadi apa kamu di masa depan? Maafin saya ya, Pak. Loh, kok malah tanda tanya? Malam ini kamu harus datang dan belajar di rumah saya. Atau kamu gak lulus? Iya, Pak. Loh, Nak, kamu mau kemana sih malam-malam kayak gini? Aku mau ke rumah Pak Guru, Mah, karena aku lagi dihukum sama dia. Tapi kan ini udah di luar jam sekolah. Masa kamu tetap dengerin dia? Ya mau gimana lagi? Nanti kalau aku gak lulus gimana? Ya udah deh, kalau kamu tetap ngotot, nih bawa handphone. Kalau ada apa-apa telepon Mama ya. Iya, Mama tenang aja. Ih, kenapa rumah Pak Guru serem ya? Mana bau amis lagi? Hah, bunyi apaan tuh? Pak Guru? Bisa tahu rahasia seseorang atau saldo orang? Rahasia aja deh karena lebih berharga kan? Tuturu-turu. Pak supir, kebetulan banget saya ketemu sama Bapak. Ada apa, Non? Non mau pergi? Enggak, saya mau lihat rahasia Bapak. Hah, rahasia Bapak korupsi. Itu artinya... Loh, tolong jangan kasih tahu sama Nyonya ya, Non. Saya mohon. Pantas aja uang Mama tuh berkurang terus. Ternyata kelakuan Pak supir. Saya bakal kasih kompensasi deh buat Non. Kita bakal bagi 50%. Wah, 50%? Oke, setuju. Kamu murid baru ya di sekolah ini? Iya, perkenalkan nama aku Tasya. Karena dia murid baru, gue belum tahu apa-apa tentang dia. Jadi rahasianya isi rumahnya. Rumah lo ada di mana? Aku nggak bisa ngasih tahu. Oh, maaf ya, mungkin itu privacy buat kamu. Guys, mulai sekarang gue bisa lihat rahasia seseorang loh. Kalau gitu lo lihat aja rahasianya si Tasya, si anak baru itu. Gue udah lihat, tapi gue nggak bisa ngasih tahu kalian. Rahasianya banyak loh, lebih dari satu. Jadi lo harus sering-sering ketemu sama dia. Emang rahasia kalian apa sih? Wah, ternyata kalian punya hubungan rahasia sama Tasya ya? Lo tau dari mana? Enggak, itu nggak bener. Udah deh, kalian nggak bisa bohongin gue. Well, lo mau kemana? Gue mau cari Tasya, mau jadiin dia temen. Lo nggak boleh temenan sama Tasya, dia tuh orangnya nggak baik. Emang rahasia lo apa sih? Jangan-jangan lo punya hubungan rahasia lagi sama si Tasya. Nggak ada rahasianya. Kita kan teman baik, jadi gue nggak punya rahasia apapun. Gue mau sih percaya sama lo, tapi gue penasaran banget sama rahasia-rahasianya si Tasya. Ya udah deh, yang penting gue udah peringatin lo. Mana sih Tasya? Gue nggak ketemu sama dia lagi nih. Jangan-jangan dia udah pulang duluan lagi. Hai Vel, kita pulang bareng yuk. Pulang bareng? Ini kesempatan gue buat lihat isi rumahnya kan. Ini kesempatan bagus. Jadi kamu mau atau enggak? Iya, gue mau. Oke, kita jalan kaki aja ya. Oke, kebetulan rumah gue dekat sama sekolah. Kita udah sampai di rumah gue nih. Rumah lo di mana? Itu rumah aku. Tunggu. Maksudnya lo adalah tetangga gue? Iya, itu bener. Di rumah itu ada keluarga lo nggak? Iya, keluarga aku lengkap. Kalau gitu gue mau main ke rumah lo. Ya, nggak bisa, soalnya rumah aku berantakan. Kalau gitu aku beresin dulu ya. Kayaknya nih anak cuman alasan doang deh. Oke, karena gue nggak dibolehin Tasya buat masuk ke rumahnya, kalau gitu gue diem-diem aja masuk ke rumahnya. 3, 2, 1. Loh, kok? Ada tamu. Bisa tahu saldo orang atau alamat orang? Ya jelas saldo orang lah. Gue bakal cari orang dengan saldo terbanyak terus gue jadiin temen dan gue manfaatin. Ya ampun, Nak. Rencana kamu kok busuk banget? Busuk? Aku tuh realistis, Mah. Ya udah deh. Tunggu, Mah. Uang jajan aku mana? Nggak ada, karena saldo Mama tuh lagi sekarat. Awas aja kalau Mama bohong, karena aku bisa lihat loh. Aduh, iya deh. Nih, Mama kasih uang saku. Nah, gitu dong. La. Astaga, Kay. Saldo lo kok dikit banget?
Emangnya lo nggak dikasih uang jajan ya sama nyokap lo? Enggak, Vel. Kan gue sebatang kara. BTW, lo tau dari mana kalau saldo gue dikit? Iya, karena gue punya kekuatan bisa ngeliat saldo orang. Widih, keren banget. Kalau gitu, ini harus disebarin ke semua orang. Tapi Kay, kenapa kalian semua pada ngeliatin gue? Liatin saldo kita dong. Kita bener-bener penasaran, Vel. Gue juga ya. Cepet kasih tahu. Saldo kalian sama, yaitu 100.000 doang. Astaga, gue pikir saldo gue banyak banget karena gue selalu dapat 10 juta per menit dari nyokap. Jangan-jangan ada yang curi uang kita lagi. Jangan nuduh orang sembarangan deh. Kalian sering belanja kan? Makanya boros. Iya juga sih. Anak-anak, ibu punya berita gembira loh. Apaan tuh, Bu? Jangan bikin orang penasaran deh. Sekolah punya imbalan buat orang yang punya saldo paling banyak di sekolah ini. Wow. Ya, udah pasti bukan gue dong. Tapi kenapa punya gue masih loading ya? Kapan sih saldo gue sendiri bisa muncul? Hah? Nol? Kasian sekali kamu adek yang manis. Pas Satpam, kenapa saldo Pas Satpam tuh banyak banget? Kamu juga bisa kok. Kalau mau, saya bisa ajarin kamu. Mau Pak, mau banget. Saya pengen dapat imbalan dari sekolah. Oke, tapi sebelum itu kamu harus pakai sampo ini dulu karena rambut kamu terlihat lepek. Langsung aja aku pergi ke Indomaret buat cari sampo yang dimaksud sama Pas Satpam dan akhirnya ketemu. Sesampainya di rumah aku mau langsung pakai karena rambut aku udah lepek banget nih. Maka Rizzo Conditioning sampo ini aman digunakan setiap hari karena ada pH balance-nya. Oh iya, sampo ini juga melembutkan jadi kita nggak perlu pakai conditioner lagi deh. Hemat banget kan? Dan tara, ini dia hasil rambut aku. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan cobain. Wah, saldo saya sekarang jadi 1M, Pak. Berarti saya yang paling banyak di sekolah ini. Selamat, Adek. Bahkan saldo kamu lebih banyak daripada saya loh. Keren. Kalau gitu, saya mau langsung bilang ke Bu Guru buat dapetin imbalan itu. Semoga beruntung. Gue nggak sabar banget buat bilang ke Bu Guru. Aneh, Vel, kenapa lo kelihatan seneng banget? Saldo gue yang paling banyak, Kay. Artinya gue yang bakal dapet imbalan itu. Jangan, Vel. Jangan kasih tahu Bu Guru. Lah, kenapa? Lo iri ya sama gue? Sekarang semua murid itu jadi takut. Soalnya... Bisa tahu seberapa bahayanya pekerjaan atau manusia? Kayaknya manusia aja deh. Karena kan manusia itu lebih serem daripada hantu. Jangan sayang, pilih pekerjaan aja karena mulai hari ini kamu harus cari kerja. Cari kerja? Tapi kan aku baru lulus, Mah. Waktu adalah uang, jadi kamu harus pergunakan waktu sebaik-baiknya. Iya deh, aku pilih pekerjaan. Kira-kira gue harus kerja apa ya? Dibuka lowongan kerja, syaratnya harus S1. Sedikit bahaya. Lowongan kerjanya ibu bapak, di sini syaratnya cuma perlu tinggi 200 meter. Ini juga sama. Padahal pekerjaan yang ditawarin gak bahaya. Tapi gue gak memenuhi syarat satupun karena belum ada pengalaman. Kayaknya gue harus tanya temen-temen deh, karena koneksi itu penting kan? Al, kira-kira bokap lu punya lowongan kerja gak ya? Ada sih yang kosong, tapi kok lu udah cari kerja aja sih? Biasalah, tuntutan keluarga. Emangnya pekerjaan apa yang kosong di keluarga lo itu? Jadi satpam, lo mau kan? Hah? Emangnya cewek bisa jadi satpam? Ya bisa dong, jadi lo mau atau enggak? Kayaknya enggak dulu deh. Soalnya bahaya. Gue takut dia apa-apain sama orang nakal. Lihat nih, gue punya cincin emas, kalung emas, semuanya serba emas. Bukannya keluarga lo miskin ya, Ti? Gue kan kerja, jadi takdir gue bisa berubah dong. Wah, cepet juga ya dapat kerjanya. Kira-kira masih ada lowongan gak ya? Gak ada. Nih, jadi pemulung aja lebih cocok buat lo. Pemulung? Wah, ini satu-satunya pekerjaan yang gak bahaya sama sekali. Tapi lo bakal dikatain sama semua teman-teman. Emangnya lo benar tertarik? Kasian banget. Enggak kok, siapa bilang? Aku punya lowongan kerja buat kakak nih. Perhatian banget kamu, Dek. Pekerjaan apa tuh? Nih kak, silakan dibaca. Gajinya gede loh kak. Hah? Ini kan brosur lowongan kerja di dunia malam. Biar kakak bisa punya sugar daddy jadi banyak uang deh. Keterlaluan ya kamu? Pekerjaan ini terlalu berbahaya. Jadi kakak takut buat ambil. Loh, kok kamu udah pulang aja sih? Emangnya udah dapat kerja? Aku belum dapat kerja, jadi aku mau istirahat dulu, Mah. Eits, enak aja. Kamu gak boleh pulang sampai dapat kerjaan yang paling bahaya. Kenapa harus yang paling bahaya? Kalau taruhannya nyawa gimana, Mah? Semakin bahaya pekerjaanmu, maka gaji yang kamu terima semakin besar. Uangnya bakal bisa buat takdir keluarga kita berubah loh. Boleh nggak aku tidur bentar aja, Mah? Enggak, pokoknya kamu harus cari pekerjaan yang berbahaya itu. Mustahil. Mungkin gue harus ngelamar kerja di sekolah ini. Loh, Feli, kamu kan baru lulus kemarin. Ada apa ya?
Saya tahu ini agak mustahil, Pak. Tapi saya mau ngelamar kerja. Ngelamar kerja? Apaan sih gue? Udah pasti nggak keterima juga. Wah, kebetulan sekali ada pekerjaan yang kosong. Serius, Pak? Mau banget. Kalau kamu mau, langsung tanda tangan di sini ya. Gue nggak perlu pergi jauh-jauh lagi kan? Bisa tahu tabungan jodoh seseorang atau tabungan orang tua seseorang. Karena jodoh itu di masa depan, jadi pasti lebih penting. Kalau gitu gue pilih ini aja.